Sobat Trading Mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di hari ini tanggal 30 November 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Dilihat dari garis moving average 821 dan 55 juga menyatu di pagi hari ini, menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi. Dari RSI juga terlihat masih di garis 50, momentum MACD masih 0, ADX juga masih berada di bawah garis 25 dengan tren yang menurun. Secara teknikal masih belum terlihat arah tren di pagi hari ini. Kita lihat saja perkembangannya. Jika harga mampu breakout di atas garis resisten, maka ada peluang trend up. Dan jika RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX meningkat dari garis 25, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. Sebaliknya, jika memang harga mampu breakout di garis support, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area oversold, ADX trend meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. Euro USD di pagi hari ini harga dibuka di garis support dengan teknikal trend turun. Dilihat dari ketika garis moving average terbuka lebar di pagi hari ini, berpeluang terjadi strong trend. RSI juga sudah berada di bawah garis 50, sedikit terkoreksi naik. Kemudian untuk momentum MACD juga sudah di bawah garis 0 dengan momentum yang masih kecil. Untuk ADX sudah berada sedikit di atas garis 25 dengan tren yang masih mendatar. Entry terbaik adalah sell, dan sell terbaik adalah jika memang harga mampu breakout di bawah garis support, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area oversold, ADX tren meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. GBP USD pagi hari ini juga harga dibuka di garis support dengan technical trend turun. Dilihat dari ketiga garis moving average EMA 821 dan 55 terbuka lebar, berpeluang terjadi strong trend untuk hari ini. RSI juga sudah berada di bawah garis 50 dengan sedikit koreksi naik. Momentum MACD sudah cukup bagus di bawah garis 0 dan ADX masih berada di garis 25 dengan tren yang mendatar. Secara teknikal, peluang terbaik adalah sell, dan sell terbaik kita bisa tunggu jika memang harga mampu breakout di bawah garis support, diikuti dengan RSI terlihat menuju area oversold, dan ADX tren meningkat di atas garis 25. Maka bisa diikuti sell di bawah garis support. Aussie USD untuk pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dengan technical trend turun. Dilihat dari garis moving average 821 dan 55 masih sempit untuk range-nya, menandakan bahwa tren masih lemah. Untuk RSI sudah berada di bawah garis 50, sedikit di bawah garis 50. Kemudian momentum MACD juga masih sangat kecil di bawah garis 0. ADX tren cukup bagus, yaitu meningkat di atas garis 25. Jika tervalidasi breakout di bawah garis 61,8, maka bisa diikuti sell di bawah garis 61,8. Karena tervalidasi untuk ADX sudah trennya meningkat, kita tinggal menunggu validasi candle di bawah garis 61,8. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga juga dibuka di garis 61,8 dengan technical trend turun. Dilihat dari ketiga garis moving average EMA 821 dan 55 terbuka namun dengan tren yang melandai, menandakan bahwa harga masih lemah untuk tren turunnya. RSI juga berada di garis 50, momentum MACD masih sangat kecil di bawah garis 0. Kemudian untuk ADX juga tren masih mendatar di garis 25. Peluang entry terbaik adalah sell jika memang harga mampu breakout di bawah garis 61,8 dan ADX terlihat tren meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis 61,8. Dengan target TP maksimal terjauh adalah di sebelum garis support hari ini. Atau kita bisa gunakan ATR untuk target TP yang lebih ideal.
USD CPY untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi, yaitu di area 50% Fibonacci. Dilihat dari ketiga garis moving average juga menyatu di pagi hari ini. Berpeluang terjadi perpotongan untuk garis EMA 8 dan 55 untuk menandakan bahwa terjadi perubahan arah tren yang sebelumnya turun menjadi naik. RSI juga masih berada di garis 50 dengan tren melandai. Untuk MACD juga sangat kecil di atas garis 0. ADX di atas garis 25 dengan tren yang melandai. Belum terlihat jelas untuk arah tren di pagi hari ini karena dari garis moving average masih belum menunjukkan arah tren yang lebih jelas. Namun secara teknikal jika memang harga mampu breakout di atas garis 61,8 berpeluang untuk terjadi trend up dengan syarat RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX tren meningkat di atas garis 25. Sebaliknya jika memang harga mampu melanjutkan tren turun maka harus bisa melewati garis 23,6 Fibonacci dan diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area oversold, ADX tren meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis 23,6 Fibonacci. Dengan target TP terjauh adalah sebelum di garis support hari ini. USD Swiss untuk pagi hari ini harga dibuka di area beli Fibonacci yaitu di atas garis 61,8 dan pagi hari ini harga sudah mencoba untuk break resisten di hari ini namun masih tertahan. Secara teknikal tren adalah naik dan dilihat dari ketiga garis moving average EMA 8, 21 dan 55 berpeluang terjadi strong trend untuk naik. RSI juga berada di atas garis 50 dengan tren masih mendatar, momentum masih juga cukup bagus di atas garis 0. ADX juga sudah berada di atas garis 25 dengan tren yang masih mendatar. Secara teknikal, peluang terbaik adalah buy, dan buy terbaik adalah jika harga mampu breakout di atas garis resisten, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. USD Kanada untuk pagi hari ini harga juga dibuka di area buy, yaitu di atas garis 61,8 dengan technical trend naik. Dilihat dari ketiga garis moving average pagi hari ini terbuka sangat lebar, berpeluang untuk terjadi strong trend, dan RSI juga sudah berada di atas garis 50, momentum MACD cukup bagus di atas garis 0, ADX masih mendatar di garis 25. Secara teknikal, peluang terbaik adalah buy, dan buy terbaik kita bisa tunggu jika memang harga mampu breakout di atas garis resisten, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. Kita lihat peluang fundamental yang akan dirilis di hari ini. Hari ini tanggal 30 November 2022 ada banyak fundamental yang akan dirilis di hari ini. Beberapa adalah masuk kategori high impact dan medium impact. Untuk pagi ini baru saja ada data dari Aussie jam 7.30. Untuk aktualnya dirilis adalah negatif yaitu minus 6,9 dari forecast sebelumnya adalah 7,6. Jadi ini akan terjadi volatilitas harga yang cukup tinggi di mata uang Aussie. Selanjutnya untuk nanti sore yaitu di market Eropa jam 5 sore ini ada flash estimate, kemudian ada CPI flash estimate dan prelim CPI. Ini adalah merupakan data-data yang masuk kategori medium impact. Untuk CPI flash estimate dari minus 10,6%, forecast untuk nanti sore adalah 10,4%. Sangat jauh selisihnya dan ini biasanya akan sangat menggerakkan market. Sementara untuk efek terhadap pasar adalah jika aktual nanti lebih besar daripada forecast, maka ada peluang untuk terjadi penguatan di mata uang euro. Jadi untuk saat ini euro sudah rumornya adalah menguat karena forecastnya sangat jauh dari data tahun sebelumnya. Kemudian untuk nanti malam jam 8.15 di market Amerika, ini ada ADP non-farm employment change sama prelim GDP. Di sini dari data sebelumnya 239K, kemudian forecast untuk nanti malam adalah 196K. Penurunan dari data sebelumnya
Dan efek terhadap market adalah jika nanti aktual lebih besar daripada forecast, maka terjadi peluang untuk penguatan di mata uang US dollar. Untuk saat ini, forecast rumornya adalah melemahkan di mata uang US dollar sampai nanti data dirilis nanti malam. Untuk jam 10 malam ada job opening. Ini dari data sebelumnya 10,72 M dan forecast tadi malam ada 10,24 M. Selisihnya sangat sedikit. Untuk efek terhadap market, jika aktual nanti lebih besar daripada forecast, maka berpeluang untuk penguatan di mata uang US dollar. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman Anda, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.